Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monalisa, NIM 20090860003. Saya dari Prodi Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview kembali materi biologi. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak dosen pada materi biologi yang dia sampaikan. Yang pertama yaitu tentang makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki banyak jenis organisme dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang dapat dengan mudah ditemui di alam. Manusia juga termasuk dalam kategori makhluk hidup. Bahkan protozoa, bakteri, dan archaea juga termasuk dalam makhluk kecil. Makhluk hidup dapat ditemukan di setiap jenis habitat di bumi. Meskipun semua organisme ini sangat berbeda satu sama lain, mereka semua memiliki dua kesamaan, yaitu diturunkan dari satu leluhur dan mereka semua hidup. Selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk kehidupan. Untuk dikategorikan sebagai makhluk hidup, suatu organisme harus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dan juga melalui aliran material di dalam organisme atau pergerakan internal organisme. Selanjutnya yaitu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup memiliki dan dapat mampu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi timbul karena adanya rangsangan di dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu bernapas. Merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi kimiawi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, selanjutnya yaitu nutrisi. Makanan dan air menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makanan berfungsi sebagai energi, menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel. Selanjutnya yaitu tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya bayi yang akan berkembang menjadi manusia dewasa, dan biji tumbuhan yang ditanamkan akan menjadi kecambah dan berakhir menjadi tanaman besar. Selanjutnya yaitu berkembang biak. Ketika makhluk hidup memiliki reproduksi atau berkembang biak, mereka membuat makhluk hidup baru. Tidak semua makhluk hidup dapat melakukan reproduksi dan membutuhkan pasangan atau reproduksi sosial. Selanjutnya yaitu ekresi. Saat udara panas tubuh mengeluarkan keringat, begitulah pula saat olahraga. Ketika di ruangan dingin, tubuh akan sering buang air kecil. Keringat yang merupakan garam mineral dan urin merupakan salah satu zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Itu merupakan klasifikasi atau pengertian makhluk hidup. Selanjutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama, yaitu klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk bahan ini diambil dalam Bergey's Manual of Determinative Bacteriology yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Selanjutnya yaitu ada pembagian tokson. Tokson atau bagian-bagian dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu yang pertama ada kingdom. Kingdom merupakan seluruh organisme dalam satu kelompok terbesar, atau kingdom atau biasa disebut regnum merupakan tingkatan tokson tertinggi dengan jumlah anggota tokson terbesar. Organisme di bumi dikelompokkan jadi beberapa kingdom, antara lain kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, kingdom Monare, dan kingdom Protista. Selanjutnya yaitu divisi. Divisi atau filum merupakan sekelompok kelas yang berkerabat dengan kingdom, yang merupakan tokson yang berada di bawah kingdom. Divisi ini digunakan untuk tokson tumbuhan, sedangkan filum digunakan untuk tokson hewan. Selanjutnya ada kelas. Kelas tersusun dari beberapa filum dan divisi. Ini ditandai dengan nama-nama kelas yang menggunakan akhiran yang berbeda. Antara lain adone yang guna untuk tumbuhan berbiji tertutup dan opsida untuk lumut.
dan lain-lain. Selanjutnya ordo. Ordo merupakan sekelompok famili yang serupa, biasanya berakhiran ales. Ordo sama dengan kelas. Ordo adalah anggota tokson pada setiap kelas yang dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo atau bangsa. Hal ini didasarkan pada persamaan ciri yang lebih khusus. Nama ordo pada tokson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Selanjutnya familia. Familia itu merupakan sekelompok genus yang serupa, tapi akhirannya berakhir acae. Anggota tokson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran acae. Selanjutnya yaitu genus. Genus merupakan sekelompok spesies yang serupa juga. Namun genus merupakan tingkatan tokson berikutnya. Ini merupakan tingkatan lain di bawah famili, di mana setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus atau marga berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Selanjutnya yaitu spesies. Spesies merupakan tingkatan tokson yang paling dasar atau terendah. Anggota tokson spesies memiliki banyak persamaan dan ciri. Dari ketujuh tokson ini, semakin ke bawah semakin banyak persamaannya. Selanjutnya yaitu klasifikasi tokson dan kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok taksa atau satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme tersebut. Klasifikasi juga merupakan usaha pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri umum. Klasifikasi makhluk hidup ini bisa dipelajari secara sistematis, menyediakan kerangka bagi pengetahuan, dan berkembang tentang bagaimana makhluk hidup harus dikelompokkan secara bersama atau terpisah. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif karena mempunyai dinding sel seperti tanaman. Beberapa jenis bakteri dan semua jenis bakteri hijau bersifat fotosintetik. Selanjutnya dalam bergeri bakteri dan bakteri hijau dimasukkan ke dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokaryotae. Prokaryotae mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Ini merupakan contoh prokaryotae. Ada beberapa bagian dari kuman ini. Yang pertama itu flagella, DNA pili, membran sel, dinding sel, dan kapsul dan risosom. Sedangkan eukaryotae mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran equivalence. Dalam 1 cm itu 10 pangkat negatif 2 meter atau sama dengan 1/100 meter atau 0,4 inci. Begitu seterusnya sampai 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 2 cm sama dengan 10 pangkat 3 mm dan 10 pangkat 6 mikrometer sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Itu contohnya. Selanjutnya beberapa perbedaan prokaryotae dan eukaryotae. Prokaryotae memiliki ukuran sel yang kecil, lebih kecil dari 5 mm. Dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Eukaryotae memiliki ukuran sel yang lebih besar dari 10 mikrometer. Sel yang kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Selanjutnya contoh sel eukaryotae, yakni sel hewan. Bisa dilihat bagian-bagiannya merupakan bagian dari
sel hewan. Ada nukleus, risosom, geologi apparatus, plasma membran, mitokondria, atau sitoskleton yang dibagi menjadi 3 bagian, dan viroxen, dan not in most plant cell, flagellum, lisosom, centriole, ada retikulum, ada endoplasmic reticulum. Selanjutnya, sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak memiliki seperti pada kloroplas dan dinding sel yang keras. Ini merupakan beberapa bagian dari sel tumbuhan. Ada membran plasma, piroxen, mitokondria, tidak pada hewan, central nucleus, chloroplast, kelwal, geologi apparatus, nukleus, ribososom, semut, endoplasma, dan sitoskeleton. Selanjutnya yaitu prokaryotae bersel tunggal, uniseluler, dan contoh klarifikasinya sebagai berikut. Pada kingdom ada prokaryotae, divisio ada cyanobacteria, divisio 2 ada bakteria, ordo ada Actinomycetes, pada familia ada Mycobacteriaceae, pada genus itu ada Mycobacterium, pada spesies ada Mycobacterium tuberculosis. Kalau pada prokaryota bersel tunggal, uniseluler dan contoh klarifikasinya itu pada kingdom divisi kedua, ordo, familia, dan genus masih sama dengan yang sebelumnya. Namun pada spesies dia berubah menjadi Microbacterium leprae. Selanjutnya nomenklatur atau pemberian nama, sistem binomial diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1953. Nama kuman, nama genus, dan epiteton spekticum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiton spektum ditulis dengan huruf kecil. Misalnya Staphylococcus aureus. Jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua dapat disingkat seperti pada contoh potongan paragraf berikut. Microbacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seseorang penemu yang dilatinkan. Misalnya, Bacillus batang, Chlorosidium spedipintalan yang halus, Microcropus butiran kecil, Erwinia dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur. Salmonella sama dari nama salmon, Salmonella pulorum ditemukan pada ayam. S. typhi merupakan penyebab tipoid. Brucellea dari nama Bruce. Chloridium wellsi itu dari nama Wells. Dan nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah, scientific nama, sedangkan sehari-hari yang lebih banyak dipakai seperti Gonococcus go, Neisseria gonorrhoeae, sipilis atau Treponema pallidum, Hansen Microbacterium leprae, Koch TBC itu M. tuberculosis, Pneumococcus, Staphylococcus pneumonia. Strain atau galur adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat, misalnya Staphylococcus aureus strain, Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya berasal dari garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biovar biotid merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik
untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain-strain biovar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain-strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk-bentuk tertentu pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti setroid, seviovar, pathotip, pathovar, metrotip, morhovar, vegetatif, pagovar. Sekian dari revisi rangkuman biologi yang disampaikan oleh Pak dosen. Ada beberapa hal, spesies adalah satu jenis yang sudah ditentukan oleh yang pertama yaitu sifat-sifat struktural yang terbentuk dari besar, cara pergerakan, serta terhadap perwarnaan gram serta tumbuhan mikroskopik, sifat-sifat koloni. Yang kedua yaitu sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi, produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimia, komponen sel, dan metabolisitnya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat-zat antibakteri. Sifat ekologi. Yang kelima yaitu komposisi basa DNA, homologi, dan sifat genetik. Baik, sekian presentasi dan review materi biologi dari saya. Sekian dan terima kasih.